Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat belajar. Untuk mengawali belajar kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk belajar kali ini, kita akan belajar pelajaran 7. Mari mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui apa itu makna Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul artinya utusan, sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Perhatikan Quran Surat Al-An'am 6 ayat 48 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirin. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan tidak kami mengutus para rasul, melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Ayat di atas menjelaskan tentang alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul. Jawabannya adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Kabar gembira maksudnya menyampaikan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang menaati perintahnya. Bagi mereka diberikan kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat kelak. Rasul memberi peringatan, yaitu bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya akan mendapat balasan buruk, yaitu neraka jahanam. Nabi dan Rasul adalah manusia biasa, laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu. Sebagaimana manusia lainnya, Rasul pun hidup seperti kebanyakan manusia, yaitu makan, minum, berjalan-jalan, nikah, punya anak, merasa sakit, senang, susah, semakin tua, mati, dan sifat-sifat manusia lainnya. Jadi anak-anak, untuk tugas dan sifat Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian perhatikan juga, para utusan Allah mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Agar tugas itu sukses dan berhasil, mereka diberi sifat-sifat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat tersebut lebih dikenal dengan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Artinya, sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Jadi ini hukumnya wajib. Nah, untuk sifat yang pertama, yaitu Rasul bersifat siddiq, artinya jujur dan benar. Seorang Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Mustahil dia berkata dusta atau bohong. Yang kedua, Rasul harus amanah, artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul mustahil khianat. Dia wajib menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya. Semua perkataan, perbuatan, dan tindakan Rasul harus benar dan tidak boleh ingkar janji. Kemudian sifat wajib yang ketiga, Rasul bersifat tabligh, artinya menyampaikan. Seorang Rasul harus menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala
kepada umat walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan. Rasul tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sifat wajib yang keempat, Rasul bersifat fatonah, artinya cerdas, pandai dan bijaksana. Seorang Rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi, dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Dengan sifat ini, seorang Rasul dapat menyelesaikan tugas kerasulannya dengan baik. Jadi anak-anak, kalian harus mengetahui sifat wajib bagi Rasul ada 4. Ya. Nah, setelah kalian mengetahui sifat wajib bagi Rasul, alangkah baiknya kita bisa membiasakan sikap yang bisa mencerminkan sifat wajib Rasul tersebut. Coba kita lihat. Mari kita membiasakan sikap seperti contoh berikut ini. Yang pertama, berbuat yang benar, artinya perbuatan yang sesuai dengan perintah agama. Ucapan dan tutur kata harus baik dan benar. Perilaku harus baik dan santun. Hindari berbuat buruk yang tidak disenangi Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Yang kedua, kalau kita dipercaya atau dititipi seseorang, kerjakanlah dengan jujur dan ikhlas. Ada pepatah lama mengatakan, sekali saja kita berbuat salah, selamanya orang tidak percaya. Yang ketiga, pesan-pesan kebaikan harus disampaikan kepada orang lain. Mulailah dari diri sendiri, keluarga, kemudian kepada yang lainnya. Yang keempat, hidup harus cerdas, yaitu cerdas akal dan cerdas nurani. Nah, anak-anak, contoh itu termasuk hasil pencerminan dari sifat wajib para rasul. Jadi anak-anak harus bisa meneladani atau bisa mempraktekkan hasil dari pelaksanaan sifat wajib rasul tersebut. Nah, anak-anak, mungkin itu dulu untuk belajar kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Diakhiri Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.